Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habar Benjani dari kelompok 10. Adapun anggota saya berlima anggota, yaitu yang pertama Veteran Antoni, yang kedua Mepri Antoni, yang ketiga Andrian Resnu Dewitama, yang keempat Yohanes Emmanuel. Kali ini kami ingin presentasikan tentang materi laporan klinik sederhana berbasis web. Baik, kita mulai dari poin-poin pertama. Berikut poinnya. Baik, saya Yohanes Emmanuel Etinaga. Latar belakang, klinik sederhana sering menghadapi kesulitan dalam mengelola data pasien secara manual, menggunakan catatan buku. Proses pendaftaran memakan waktu lama, antrian tidak teratur, stok obat sulit untuk diidentifikasi, dan rekam medis pasien dikirim. Hal ini menyebabkan lambat pelayanan dan rawan kehilangan data pasien. Tujuan, merancang sistem informasi yang mendukung operasional harian klinik, mengotomatisasi proses pendaftaran pasien dan manajemen antrian, menjadikan rekam medis digital dan pembantuan stok obat. Lalu perkenalkan, nama saya Veteran Antoni. Di sini saya akan membacakan sebuah rumus masalah bagaimana perancangan sistem informasi yang dapat mengelola maksimal 5 dokter dan 50 pasien per hari secara efektif. Apa saja fitur utama yang diperlukan untuk operasional klinik sederhana? Teknologi apa yang tepat untuk implementasi berbasis web dengan XMPP? Lalu di sini adalah metodologi pengembangan sistem. Nah, metodologi author kali ini dipilih untuk mengembangkan sistem informasi manajemen klinik sederhana berbasis web karena memiliki tahapan yang linear dan terstruktur. Cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas sejak awal, memiliki beberapa tahap. Yang pertama ada analisis persyaratan, lalu yang kedua desain sistem, lalu yang ketiga aplikasi, lalu yang keempat adalah verifikasi, lalu yang kelima adalah pemeliharaan. Perkenalkan, nama saya Mepri Antoni. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Di mana kebutuhan fungsional meliputi manajemen data pasien, menghasilkan nomor antrian otomatis, penjadwalan dokter harian, pemantauan stok obat secara real time, pemasukan jam asisten resep, dan laporan kunjungan harian. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada tampilan HP atau laptop responsif, yang kedua login berdasarkan role, admin atau dokter. Selanjutnya kebutuhan fungsional, yaitu tampilan HP atau laptop responsif, yang kedua login berdasarkan role, seperti admin atau dokter. Yang ketiga, mencadangkan data secara otomatis. Dan terakhir, metode analisis menggunakan. Selanjutnya, desain antarmuka pengguna. Di mana desain antarmuka sistem informasi manajemen klinik berbasis web ini dibuat dengan prinsip sederhana, konsisten, dan mudah digunakan oleh admin, dokter, serta apoteker. Setiap pengguna hanya melihat menu yang sesuai dengan yang dicantumkannya, agar proses kerja menjadi lebih cepat dan meminimalkan kerumitan. Nama saya Andrian Resnu Dewitama. Saya akan mengambil alih materi ini. Desain arsitektur sistem. Arsitektur sistem pada sistem informasi manajemen klinik sederhana dirancang menggunakan pendekatan 3 lapis. Arsitektur 3 tingkat yang terpisah dengan jelas dengan lapisan presentasi, logika, aplikasi, dan berbasis data. Pemisahan ini membuat sistem lebih mudah dikembangkan, dipertahankan, dan dikembangkan lagi di masa depan karena perubahan pada salah satu lapisan tidak selalu menggunakan lapisan lainnya, seperti yang umum diterapkan pada rancangan sistem informasi klinik berbasis web. Berikutnya, perancangan algoritma dan struktur data. Perancangan algoritma pada sistem informasi manajemen klinik sederhana fokus pada 2 proses utama, yaitu pengolahan antrian pasien dan pengolahan data obat di apotek. Struktur data yang digunakan dipilih yang sederhana namun efektif untuk kebutuhan sistem klinik berukuran kecil sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan oleh pengembang pemula. Struktur data utama yang digunakan adalah antrian untuk mengatur urutan pelayanan pasien dan array list untuk menyimpan koleksi data obat yang dapat dicari dan diurut dengan cepat. Oke, baik. Lanjut, perencanaan pemeliharaan sistem. Sistem perencanaan pemeliharaan disusun agar sistem informasi manajemen klinik dapat tetap berjalan stabil dan aman setelah diimplementasikan. Pemeliharaan mencakup kegiatan perbaikan kesalahan, penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan klinik, dan meningkatkan kinerja sistem secara bertahap, sebagaimana disarankan pada rancangan sistem informasi klinik dan pelayanan kesehatan berbasis web. Jadi ini kesimpulannya dari yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain. Berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan, sistem informasi manajemen klinik sederhana berbasis web berhasil dirancang dengan mencakup 9 aspek utama, yaitu pemilihan metodologi pengembangan, analisis kebutuhan, pemodelan proses bisnis, desain antarmuka pengguna, perancangan basis data,
arsitektur, sistem, algoritma, dan struktur data pengujian serta perencanaan pemeliharaan. Demikian pembahasan materi tentang laporan klinik sederhana berbasis web dari kelompok kami. Semoga ini bisa membantu mempermudah pengelolaan data klinik. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.